Pada bulan Desember tahun 1926, di Desa Barat Kabupaten Xianyou, Provinsi Fujian, Tiongkok, di keluarga Lin terlahir bayi Yu Chun yang kelak menjadi Maha Sesepuh Gautama Harjono. masa kecil Yi Chun yang penuh kedisiplinan. Keluarga Fu merupakan keluarga yang sangat religius. Ayah angkat Yu Chun bervegetarian sejak usia muda, dan ibu angkatnya bervegetarian sejak usia 16 tahun. Pamannya merupakan salah satu pengurus Tridharma yang telah bervegetarian sejak usia 2 tahun. Paman beliau mengajarkan kedisiplinan dalam segala aspek kehidupan, termasuk cara makan dan meletakkan sumpit yang benar setelah selesai makan. Masa kecil yang disiplin dan religius menjadi pondasi moral yang kuat bagi Yu Chun kelak menapaki kehidupan. Masa muda penuh perenungan batin yang mendalam. Pada masa muda beliau, banyak peristiwa terjadi di sekitarnya membuat Maha Sesepuh Gautama sedari muda sudah memiliki cara pandang tersendiri tentang kehidupan. Pada saat menyaksikan anak-anak tetangga yang menangis, sedih kehilangan orang tua mereka, Maha Sesepuh makin menyadari bahwa begitu banyak penderitaan dalam kehidupan. Buku 7 Pembina Sejati Qi Zhen Chuan. Salah satu pembina yang sangat menginspirasi beliau adalah Qiu Changchun dengan sabdanya yang penuh bijaksana. Dalam membina diri, kita bisa menyelesaikan penderitaan dengan penderitaan dan perjuangan membina diri. Hampir bertempur di medan perang. Tahun 1945, Yu Chun muda bersama orang tua asuhnya pindah ke Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Beliau diatur oleh orang tuanya untuk menikah dengan Lili Cindrawati Tan Li Qing yang berasal dari Jember. Setelah pecahnya Perang Dunia Kedua, Perang Pasifik bangkit kembali. Yu Chun muda dikirim ke kepolisian setempat oleh tentara Jepang masuk barak pelatihan agar siap dikirim ke medan perang. Bersyukur, tak lama kemudian Jepang menyerah. Sekali lagi, nyawa beliau terselamatkan. Kembali ke Xianyou, Tiongkok. Pada tahun 1946, keluarga Fu pindah kembali ke kota kelahirannya, Xianyou, Tiongkok. Pada era tersebut, ekonomi sangat kacau. Semua hidup dalam kemiskinan. Harta keluarga Fu yang tersisa segera habis untuk kebutuhan keluarga. Yu Chun yang berusia 21 tahun harus bertani untuk menafkahi keluarga. Semangat perjuangan dalam 7 pembina sejati adalah pedoman motivasi yang membuat beliau terus bertahan untuk mengatasi semua tantangan hidup. Bertemu sang bintang penolong. Pada tahun 1950, ibu angkat Maha Sesepuh berdoa di sebuah kelenteng untuk menanyakan kepada dewa, kapan waktu yang tepat bagi Yu Chun muda untuk berlayar ke Indonesia agar bisa selamat dalam perjalanan. Maka Maha Sesepuh Gautama
berangkat ke Hong Kong pada tanggal sesuai petunjuk dewa. Tidak disangka bahwa pada saat naik kapal, inilah beliau bertemu dengan seorang tua yang penuh kearifan, sang bintang penolong, yaitu Maha Sesepuh Maitreya Wira yang juga sedang dalam perjalanan dari Hong Kong menuju Indonesia untuk merintis Buddhisme Maitreya. 8 hari perjalanan penuh makna. Sungguh merupakan satu pengaturan yang sangat mujizat. Pertemuan antara sang perintis dan suksesinya di atas kapal yang bernama Cicalengka. Saat itu, Maha Sesepuh Maitreya Wira dari Taiwan transit di Hong Kong dan tinggal di Hong Kong selama 3 bulan. Baru bisa mendapat izin ke Indonesia. Sedangkan Maha Sesepuh Gautama nunggu di kampung halamannya selama beberapa bulan baru berangkat ke Hong Kong dan berhasil membeli tiket kapal yang mempunyai tempat tidur. Seorang penjual tiket yang sekarang kita kenal sebagai Maha Sesepuh Xiao memaksa menempatkan Maha Sesepuh Maitreya Wira tidur di samping ranjang Maha Sesepuh Gautama. Hal ini diprotes oleh agen travel yang menjual tiket kapal kepada Maha Sesepuh Gautama. Beliau marah dan hampir memukul agen tiket. Untungnya, Maha Sesepuh Gautama meleraikannya. Mengalah dan menerima Maha Sesepuh Maitreya Wira untuk memakai tempat tidur tersebut. Melalui sebab jodoh inilah Maha Sesepuh Gautama mengenal Maha Sesepuh Maitreya Wira dan menjalin jodoh kebudahan. Kuasa firman sungguh agung dan mulia. Ternyata Tuhan telah mengatur segalanya. Pada tahun 1954, beliau dan keluarga pindah dari Surabaya untuk menetap di Jakarta dan berdagang valuta asing. Sekali lagi, selamat dari kematian. Perdagangan valuta asing di Jakarta memiliki persaingan yang ketat. Hingga suatu hari Maha Sesepuh diculik oleh sebuah sindikat. Ditahan di ruang rahasia selama beberapa hari. Pada saat itu, pikirannya kacau dan galau, serta merasa sangat gelisah. Entah bagaimana, beliau menggunakan baju putih untuk menggantung dirinya. Ketika dia mulai kehilangan kesadaran, tiba-tiba terdengar bunyi. Baju itu tiba-tiba dipotong dengan gunting. Seluruh tubuh jatuh ke lantai. Maha Sesepuh pun terbangun dari koma, baru menyadari dirinya mau bunuh diri, tapi gagal. Beliau langsung menuju vihara. Di vihara ternyata sedang berlangsung penulisan pasir oleh Triduta. Bapak Guru Agung hadir untuk menyampaikan pesan. Jika bukan guru datang menyelamatkan, pastilah namamu sudah tercantum di alam kematian. Sia-sia. Pada saat ini barulah beliau menyadari keluhuran ketuhanan dan maha besar rahmat kasih Tuhan serta kebajikan Guru Agung. Masa pembinaan yang penuh perjuangan. Memohon ketuhanan. Dikarenakan kesibukan, Maha Sesepuh Gautama belum sempat langsung mengunjungi Maha Sesepuh Maitreya Wira.
Akhirnya pada tanggal 11 Oktober tahun 1950, Imlek tanggal 1 bulan 9 tahun 2501, Maha Sesepuh Gautama ke kota Malang menemui Maha Sesepuh Maitreya Wira dan memohon ketuhanan. Menerima firman kepanditaan. Tidak lama kemudian, Maha Sesepuh Gautama menerima firman kepanditaan. Tanpa kenal henti berjuang, hingga beliau diangkat menjadi Ketua Wilayah 3 yang meliputi Jakarta dan Jawa Barat. Membantu Maha Sesepuh Maitreya Wira bersama Dewan Sesepuh. Ibu Guru Suci mengutus Maha Sesepuh Wang Haode beserta Maha Sesepuh Xu Zhizhou, Maha Sesepuh Chen Wenbing, Maha Sesepuh Liang Chenggao datang ke Indonesia untuk mengadakan bimbingan Dharma membantu Buddhisme Maitreya di Indonesia. Saat itu, Maha Sesepuh Maitreya Wira baru sembuh dari sakit. Langsung menyambut kedatangan para maha sesepuh di bandara dan menyiapkan jamuan atas kedatangan tamu agung. Maha Sesepuh Wang Haode mengadakan safari Dharma di Nusantara sehingga Buddhisme Maitreya di Indonesia mulai berkembang. Mengingat Maha Sesepuh Maitreya Wira telah berusia lanjut dan kondisi badan semakin lemah, maka Maha Sesepuh Wang dan Maha Sesepuh Chen 2 kali berunding dengan Maha Sesepuh Maitreya Wira dan berkesimpulan bahwa Sesepuh Gautama masih muda dan berbadan sehat, dapat mengembangkan tugas berat, sehingga diputuskan beliaulah sebagai Ketua Dewan Sesepuh yang bertugas membantu Maha Sesepuh Maitreya Wira mengembangkan Buddhisme Maitreya di Indonesia. Pada tahun 1978, 1979, 1980 yang Arya Maha Sesepuh Wang Haode berturut-turut datang ke Indonesia mengadakan safari Dharma dan kelas pertobatan di Nusantara yang didampingi Maha Sesepuh Gautama. Semenjak itu, Buddhisme Maitreya di Indonesia mulai berkembang jaya. Tahun 1981, terjadi kesalahpahaman yang hampir saja memutuskan garis benang emas Buddhisme Maitreya Indonesia. Maha Sesepuh Gautama Harjono berjuang keras agar benang emas firman ketuhanan tersambung kembali. Di tengah-tengah saat genting, muncullah pejuang sejati Maha Sesepuh Gautama Harjono. Maha Sesepuh Gautama Harjono, pejuang sejati Buddhisme Maitreya Indonesia. Pada tahun 1982, Imlek bulan 7 tanggal 22, Maha Sesepuh Gautama Harjono menerima mandat dari Maha Sesepuh Maitreya Wira sebagai pemimpin Buddhisme Maitreya di Indonesia. Setelah Maha Sesepuh Maitreya Wira kembali ke sisi Laumu, perjuangan Maha Sesepuh Gautama semakin gigih, tak kenal lelah, memberi bimbingan dari satu kota ke kota lain di seluruh Indonesia. Pada tahun 1985, saat Buddhisme Maitreya berada dalam krisis, Maha Sesepuh Gautama Harjono bersama para pengurus lainnya membuat surat pernyataan tekad Jue Xin Shu yang dengan tegas menyatakan bahwa Buddhisme Maitreya Indonesia menyambung benang emas Tianming dari Buddhisme Maitreya Pusat
yang saat itu dipimpin oleh Wakil Ibunda Suci Maha Sesepuh Wang. Keputusan yang diambil di saat genting ini tidak hanya menolong rohani umat-umat ketuhanan Indonesia, juga membuat jajaran Buddhisme Maitreya Indonesia menjadi satu hati dan dengan sepenuh hati, sekuat tenaga terus mengembang jayakannya. Sejak tahun 1984, Buddhisme Maitreya Indonesia di bawah kepemimpinan Maha Sesepuh Gautama Harjono mengikuti silsilah firman atau benang emas dari Ibunda Suci yang diemban Yang Arya Maha Sesepuh Wang, sehingga berhasil membangun berbagai maha vihara di Indonesia. Dan kini Buddhisme Maitreya Indonesia memiliki lebih dari 300 vihara, 200 cetia. Restoran vegetarian dan Fortunate Coffee ada di berbagai kota. Belasan sekolah Maitreya serta Universitas Universal Batam dan STAB Maitreya Wira. Saat ini juga sedang mempersiapkan pembangunan Pulau Bahagia di Batam, Pusat Budaya Cinta Alam di Jakarta, Palembang, dan Taman Alam Bahagia Garut. Buddhisme Maitreya Indonesia terus berkembang jaya. Semua ini berkat keluhuran kuasa firman Tuhan dan budi kebajikan guru. Maha Sesepuh Gautama Harjono membina, melaksanakan, membabarkan, dan menjalankan ketuhanan dengan sepenuh hati, tanpa ego dan pamrih, senantiasa berpijak pada keilahian. Dari raja hingga rakyat jelata, membina diri adalah sebuah keharusan. Begitulah pesan dan didikan yang selalu disampaikan oleh beliau. Setiap pagi setelah kebaktian, selalu memberikan bimbingan Dharma bagi umat selama 30 menit. Selama 40 tahun, sandang, pangan, dan papan beliau selalu sederhana dan bersahaja. Walaupun tidak sesehat dulu lagi, beliau tetap terus berkeliling ke seluruh Indonesia untuk menjalankan tanggung jawabnya. Saat itu Maha Sesepuh Wang berpesan kepada Fu Mama untuk menjadi perawat seumur hidup bagi Maha Sesepuh. Kemanapun Maha Sesepuh pergi, Fu Mama harus selalu mendampingi. Pada tahun 2010, karena tidak ingin merepotkan saudara-saudari seketuhanan, Maha Sesepuh Gautama Harjono memutuskan untuk pindah ke Sydney, Australia, dan tinggal bersama putranya. Semenjak itu, kondisi kesehatan Maha Sesepuh mulai menurun hingga sulit untuk berjalan. Pada tahun 2018, dengan pengharapan dan penantian dari seluruh pimpinan Buddhisme Maitreya Indonesia, akhirnya Maha Sesepuh Gautama Harjono dari Sydney kembali ke Indonesia dengan selamat pada usia 93 tahun dan menetap di Bali. Maha Sesepuh Gautama Harjono membina dengan ketulusan yang tiada akhir, sehingga Buddhisme Maitreya Indonesia terus berkembang hingga saat ini. 各位道兄弟、道姐妹，大家好！小弟作为印尼红传帝君的继承人，同时红传帝君为人师给小弟说，办道要照传统的手势，一切的手势不可以改变。如果改变，红物无地基，树无根，不会好结果。那么希望大家团结。
我们一定要听老前人的话，因为我们老前人辛辛苦苦为了1美1里的道场，希望各位道乡弟兄们一定要团结，体谅我们老前人开荒的辛苦，大家不要分裂，大家不要换掉意见，团结就是力量，一定要保持我们马拉老前人的一条金线，大家主张就高兴，好不好？如果违背老前人在天上不高兴，大家一定要学一个是良心，良心合起来，我们要尽量保留我们印尼、保管住马兰一条神线，不可以分开，不可以分裂，一定要团结。我们大公无私，不要分别，好不好？这个是我们良心的发现。如果没有良心，这个医院不会好结果，根本修道就带劳务做事情。没有什么目的，一无所有，没有求名利，没有权利，没有求名，这个都是假的。大家都是对劳务做事情，希望大家尽心努力，不可以有些这个后天的心来办道，后天的心办道不会成功，先天的心去联系出来，对我们自己的修行之处有关系。修道不是我们维护自己，又为了我们修行之处。所以希望大家良心发现出来，一定要出力，那么修道才有前途。祝各位道兄弟大家前途光明，身体安康，谢谢大家。